Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk di pertemuan kita kali ini. Karena pertemuan kita kali ini akan membahas materi terakhir dari statistik lanjut. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah statistik non-parametrik. Oke. Statistik non-parametrik akan dilakukan apabila ada data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan statistik non-parametrik. Keuntungannya di sini yang pertama ada data tidak harus berdistribusi normal. 2. Data digunakan pada level atau nominal, pada level data nominal dan ordinal. Lalu lebih mudah dibanding menggunakan metode parametrik. Ada beberapa ahli yang berasumsi seperti itu. Selanjutnya untuk kelemahannya di sini tak ada sistematika sejelas metode parametrik, lalu hasilnya agak diragukan karena metodenya sederhana. Dan yang terakhir adalah tabel lebih bervariasi dibandingkan tabel standar pada metode parametrik. Untuk yang pertama akan kita olah, di situ ada uji Mann-Whitney, di mana biasanya digunakan untuk menguji hipotesis nol mengenai kesamaan parameter lokasi populasi. Untuk contohnya kita bisa lihat sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang berbahan kulit ingin mengetahui apakah pegawainya membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, di sini ada dua kelompok pegawai yang diberikan pelatihan, lalu pekerjaan mereka dibandingkan dengan pegawai lain yang tak diberi latihan. Jadi kita membandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2 seperti apa. Nah, di sini ada penjualannya, lalu ada kelompoknya. Kita bisa ketik terlebih dahulu. Nah, di sini untuk penjualan ada 23, 16, 17, 20, 18, 32, 25, 24, 19, dan 21. Untuk kelompoknya ada 5 kelompok 1 dan 5 kelompok 2. Di sini 5 kelompok 1 itu yang pertama tanpa pelatihan, yang kedua itu ada pelatihan. Oke, sudah diketik ya. Selanjutnya kita akan mengolah data untuk uji Mann-Whitney. Kita bisa pilih analyze, lalu non-parametric test, pilih legacy dialog, lalu pilih two independent sample test. Nah, di sini untuk penjualannya kita masukkan ke kolom tes variabel list. Lalu untuk groupingnya kita masukkan yang variabel kelompok. Nah, di sini untuk define grupnya kita isi grup 1 dengan angka 1, lalu grup 2 dengan angka 2. Continue. Kita pilih option di sebelah kanan, kita centang deskriptif dan kuartil, lalu exclude case test by test. Continue. Dan di sini kita pilih yang Mann-Whitney. Oke. Akan muncul tabel ada deskriptif statistik, ranks, dan tes statistik. Kita bisa copy yang tes statistik, lalu kita salin. Nah, di sini untuk seek to targetnya ada 0,047. Interpretasinya, hipotesis H0, data penjualan kedua kelompok pegawai tidak berbeda secara signifikan. H1-nya, data penjualan kedua kelompok pegawai memang berbeda secara signifikan.
terlihat bahwa pada baris asim signifikan two-tilednya 0,047, di mana besarnya kurang dari 0,05. Sehingga H0 ditolak, atau penjualan kelompok pegawai yang tidak mendapat pelatihan berbeda secara signifikan dibanding dengan penjualan kelompok pegawai yang mendapat pelatihan. Oke, sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya untuk yang kedua, di sini ada uji rans. Untuk uji rans biasa disebut dengan uji sampel. Rangkaian tunggal yang memeriksa keacakan digunakan untuk mengetahui apakah suatu rangkaian kejadian merupakan hasil proses secara acak. Contohnya di sini hasil survei mengenai smartphone Apple terbaru iPhone 11. Responden ditanya apakah akan membeli iPhone 7 atau tidak apabila telah masuk ke Indonesia, dan ternyata data penelitian hasilnya sebagai berikut. Kita ketik lagi file out. Oke. Nah, di sini ada nama, ada 11, di situ ada Andika Ade, Devi Chandra, Ginanjar, Imam Husni, M Bayu, M Hasan, Irwan Rizadi, M Rio, Rinto, Yuda Anggara, Yuliawan Setio. Nah, di sini ada survei, ada angka 1 dan angka 2. Angka 1 itu setuju, angka 2 tidak setuju. Oke, sudah diketik. Selanjutnya kita akan olah, kita bisa pilih analyze, lalu non-parametric test, pilih legasi dialog, dan runs. Nah, di sini ada kotak tes variabel, kita masukkan untuk survei. Oke. Selanjutnya kita pilih option, centang deskriptif, dan exclude case test by test. Pilih continue, lalu pilih OK. Nah, di sini akan keluar deskriptif statistik dan run test. Kita copy untuk yang run test. Bentar, situ temanya. Oh, sorry. Ternyata tadi kita bisa pilih lagi untuk analyze. Di yang awal tadi, sorry, kita centangnya ada yang salah, kita ulang. Di sini kita pilih analyze, lalu non-parametric test, pilih legasi dialog, dan run. Nah, di sini sudah benar, yang kita centang di sini min. Bukan median, tapi min. Kita pilih OK. Nah, di sini akan ketemu untuk deskriptif statistik dan run test. Kita copy run testnya. Karena kalau median tadi tidak akan ada situ tiletnya, tapi kalau dengan menggunakan min akan keluar situ tiletnya. Lalu disalin. Di sini untuk situ tiletnya 0,977. Terlihat bahwa pada kolom asik situ tiletnya adalah 0,977 lebih besar 0,05. Maka H0-nya diterima. Atau hasil survei terhadap pembelian iPhone tersebut bersifat acak. Oke, sampai sini ada mau tanyakan? Jika tidak ada, kita akan beralih ke uji statistik non-parametrik yang ketiga. Itu ada uji Wilcoxon. Apa sih uji Wilcoxon itu? Yaitu digunakan untuk mengetahui analisis hasil pengamatan atas perbedaan dari dua data yang saling berpasangan. Contohnya, terdapat data di bawah ini, apakah ada kenaikan nilai tupel yang nyata? Nah, kita bisa ketik dulu di sini. Ada
Eko Suprihanto, Gideon Wahyu, M. Kautsar, M. Sultoni, Pulung Jati, Rifan Kurnia, Rodik Rofian, dan Yulianto. Nilai sebelumnya ada, lalu nilai sesudahnya. Oke. Setelah diketik, mari kita olah. Di sini kita pilih analyze, lalu non-parametric test, pilih legasi dialog, dan pilih to relate sample. Sudah di sini ada test pairs-nya. Di sini ada pair variabel 1, variabel 2. Sebelum kita masukkan variabel 1, sesudah kita masukkan variabel 2. Lalu pilih option centang deskriptif dan kuartil. Ini sudah benar, lalu continue dan pilih test tipenya Wilcoxon ya, dan pilih OK. Maka di output akan keluar, di situ ada deskriptif statistik, ada Wilcoxon Sign Rank Test, lalu ada tes statistik. Nah, di sini yang di-copy yang tes statistik. Lalu disalin. Untuk uji Wilcoxon dilihat situ teletnya 0,263. Maka interpretasi hasilnya H0, kursus tersebut tidak memiliki pengaruh berarti pada kenaikan nilai TOEFL peserta. H1-nya, kursus tersebut memiliki pengaruh berarti pada kenaikan nilai TOEFL peserta. Nah, di sini bisa dilihat situ teletnya 0,263, di mana lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya diterima. Atau kursus tersebut tidak memiliki pengaruh berarti pada kenaikan nilai TOEFL peserta. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Jika belum ada, kita akan beralih ke uji Kruskal-Wallis. Di sini digunakan untuk menguji apakah hipotesis 0 dari beberapa sampel yang diambil dari populasi yang sama atau identik dengan analisis variansi satu arah berdasarkan peringkat. Nah, di sini untuk contohnya ada 3 perusahaan jam terkemuka dunia memproduksi sendiri baterai untuk dipasangkan dengan masing-masing jamnya. Seorang kolektor jam ingin mengetahui apakah ada perbedaan mutu produk yang signifikan di antara ketiga merek tersebut. Diambil dari 5 sampel dari masing-masing merek, kemudian diukur masa hidupnya dalam 1 tahun. Berikut hasil pengujian yang dilakukan oleh kolektor jam. Nah, ini untuk contohnya bisa kita ketik. Uji tadi apa? Kruskal-Wallis. Nah, di situ untuk waktunya ada 7,5, lalu ada 10, 9,5, 8, 8,5, 7,5, 8, 7, 9, 9,5, 7,5, 8, 5,5, 6,5, dan 7. Untuk mereknya ada merek pertama, merek kedua, dan merek ketiga. Merek pertama itu Seiko, merek kedua itu Guess, lalu merek ketiga itu Casio. Oke, silahkan diketik. Jika sudah, mari kita olah datanya untuk uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini bisa kalian pilih analyze, non-parametric test, pilih legasi dialog, dan pilih nomor. Nah, di antara 1, 2, dan 2, di situ ada K-independent sample. Oke, untuk tes variabelnya kita masukkan waktu. Untuk groupingnya kita masukkan merek. Define range-nya kita tulis 1 dan 2. Selanjutnya untuk Kruskal-Wallis tetap kita pilih OK.
Nah, di sini akan muncul untuk ranks dan tes statistik. Setelah itu, kita copy untuk output Kruskal-Wallis yang tes statistik, lalu kita salin. Nah, di sini kita bisa lihat untuk interpretasi hasilnya H0, data masa hidup ketiga merek tidak berbeda secara nyata. H1, data masa hidup jam ketiga merek baterai berbeda secara nyata. Membandingkan statistik hitung dengan tabel. Di sini kita bisa lihat statistik hitung pada output terlihat chi-square-nya 0,711. Dan statistik tabel dengan chi-square untuk DF sama dengan 2. Di sini untuk DF-nya 1, sorry. Dan signifikansi 5% adalah 5,991. Nanti untuk angka 5,991 akan Ibu kasih keterangan jika akan keluar di soal maupun di tugas. Nah, di sini karena statistik hitungnya kurang dari statistik atau nilai tabel, maka H0-nya diterima. Sedangkan berdasarkan probabilitas di sini terlihat pada asymsiknya di sini 0,399. 0,399 itu lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima atau masa hidup ketiga merek tidak berbeda secara nyata. Oke, sampai sini. Untuk statistik non-parametrik, Kruskal-Wallis, Rans, Wilcoxon, lalu ada apa lagi tadi satunya? Mann-Whitney. Semoga dapat dipahami ya. Dan untuk satu semester kali ini, semoga perkuliahan statistik lanjut, praktikum dapat bermanfaat dan dapat digunakan dalam mengerjakan tugas dalam kehidupan sehari-hari yang jelas bermanfaat untuk kalian nanti ke depannya. Semoga bisa juga untuk membantu mengerjakan skripsi ataupun dalam hal di pekerjaan. Ibu minta maaf jika dalam satu semester ini banyak kesalahan kata maupun perilaku. Semoga dimaafkan dan semoga untuk nilainya dapat menghasilkan dapat yang terbaik yang diinginkan. Oke? Tetap semangat untuk perkuliahan di semester ini, di semester berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Cukup oke? Terima kasih atas kerjasamanya selama satu semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.